Di Kabupaten Sukabumi telah terjadi pergantian pemain di Roktat. Pertama ada Haja Lina Evelyn Marlina. Kini naik ke Menara Pantauan sebagai staf ahli Bupati Bidang Masyarakatan dan SDM. Yang kedua ada Dr. Randes Gun Gunardina S. Tahu saya dulu dia di Kepala Dinas Desa. Sekarang jadi asisten administrasi umum Setda ya berarti ya. Terus ada Dr. Randes Eki Radiana Rizky, dipercayakan memimpin BPBD. Oke, selanjutnya Dr. Randes Tri Romadono Suwardianto sebagai staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan. Mudah-mudahan Dr. Randes Tri Romadono ini bisa memberikan kontribusi besar ya di pembangunan ekonomi dan keuangan. Lalu ada Insinyur Toha Wildan Atoilah, kombinasi perencana, peneliti, sekaligus pemimpi mungkin. Ya memang mimpi, nanti dirumuskan untuk jadi nyata. Oke, dan panggung terus berganti. Ada Insinyur Bambang Widiantoro ke Dinas Sosial. Lalu ada Jujun Junaini, pemimpin Kesbang POA. Lalu ada Dr. Gatot Sugiharto menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Ini sangat penting teman-teman. Ini posisi strategis karena di Sukabumi ini potensi lahannya cukup untuk bertahan di bidang pangan. Lalu ada Hari Riyadi menempati posisi staf ahli pemerintahan hukum dan politik. Lalu Nunung Nurhayati menakodai lingkungan hidup. Nah, itu terutama sih sampah. Mungkin sebenarnya luas ya lingkungan hidup itu, tapi masyarakat awam tuh lihatnya sampah. Ini harus benar-benar ditaruh atensi besar. Lalu ada Sri Hasuti Harahap di koperasi dan UMKM. Lalu ada Agus Sanusi di pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, DP3A bukan hanya ganti nama, tapi juga paradigma. Lalu ada Budianto jadi Komandan Damkar. Lalu ada Ahmad Samsul Bahri di pemberdayaan masyarakat dan desa. Posisi yang tampak membumi, tapi anggarannya kadang mengangkasa. Nah, ini harus tepat konversi anggaran besar. Konversinya apa? Ke desa. Lalu ada Uus Firdaus di PU. Sebelumnya ada Repaya. Banyak yang dirasakan, jalan rusak, pembangunan irigasi dan segala macam. Ya kita ngerti anggaran mungkin, apalagi sekarang ada TKD ya dari Pak Menteri Purbaya, tapi itu bukan alasan. Ya mudah-mudahan di tengah efisiensi seperti ini dengan kemauan political will yang sangat bagus, baik, saya rasa pembangunan di Kabupaten Sukabumi ini nggak banyak masalah. Lalu lanjut ya teman-teman ya, ada Muqtadi Latif. Nah ini sebelumnya di Diskominfo, sekarang kemana? Ke Dinas Perhubungan, nyebrang tetangga ya, karena saya tahu dekat ini dinas. Lalu Sigit UI Darmadi, ini Pak Sigit sekarang jadi tenaga kerja dan transmigrasi. Saya nggak tahu kenapa dipindah di sini, mungkin Pak Sigit mampu untuk menurunkan ya kalau keresahan warga sih pungli, karena mau kerja di Kabupaten Sukabumi itu di pabrik-pabrik itu harus bayar dulu, dan itu nyata ya teman-teman, gak usah dipertanyakan lagi, banyak sekali kasus yang sudah ada. Saya juga nggak tahu kenapa. Yang mudah-mudahan dengan Pak Sigit ditempatkan di Dinas Nakertrans terselesaikan. Lalu ada Dr. Haji Ali Iskandar jadi Kepala Dinas Pariwisata. Ini potensinya luas sekali. Mudah-mudahan dinakodai oleh Pak Ali Iskandar ini pariwisata semakin mendunia. Kemudian ada Aib Majmudin. Ternyata dari Kepala Pabrik Bangda ke Dinas Pertanian. Nah, saya rasa dengan Pak Aib Majmudin beralih di Dinas Pertanian, karena dia paham betul rencana yang akan dijalankan 5 tahun ke depan. Karena pertanian itu sangat krusial teman-teman ya. Potensinya banyak sekali. Terus Pak Prabowo juga selalu ke hal dasar, ke pertanian, ketahanan pangan. Karena dia bercerita sebuah bangsa itu hidup karena memang ada yang bisa dimakan dan bisa menghasilkan makanan. Mudah-mudahan Pak Aib Majmudin bisa mengoptimalkan potensi di Kabupaten Sukabumi di bidang pertanian teman-teman ya. Lalu ada Dede Rukaya, yang sebelumnya di Dinas PU sekarang ke Dinas Penanaman Modal dan PPSP, di Dinas Perizinan nih, tempat investor diikat. Ya tetap harus ada kepastian hukum yang jelas. Kalau ada investor ingin masuk ke Sukabumi, terus kondisi juga harus dibuat kondusif. Yang mudah-mudahan pada Dede Rukaya bisa mengakomodir itu semua. Kita lanjut ke Pak Yoli Pri di Diskominfo. Ini Dinas Kominfo ini vital juga karena
Setelah informasi itu bisa terjadi pertikaian. Ya, contoh sederhananya seperti itu. Lalu lanjut ke Pak Sandy Apriyadi. Oh, ini sebelum pariwisata ke Perkim, perumahan dan kawasan pemukiman. Nah, kemarin ada program kayak Rutilahu, ada 780 rumah yang siap dibangun oleh Kabupaten Sukabumi. Yang banyak juga mengeluhkan rumah saya nggak kebagian, saya nggak tahu lah. Mungkin anggarannya nggak cukup atau bagaimana. Mungkin ada tantangan tersendiri di dinas itu, lebih baik kita komunikasikan. Saya juga belum komunikasi dengan beliau seperti apa, arahnya ke depan seperti apa. Lanjut ke Eka Nandang Nugraha, memegang kendali Dinas KB. Lalu ada Deden Sumpena di Dinas Pendidikan. Nah, karena masa depan bangsa ini ada di Disdik ini ya. Mudah-mudahan Pak Eka Nandang Nugraha ini, Pak Deden Sumpena ini terus berpihak pada pendidikan. Yang mudah-mudahan Pak Deden Sumpena bisa menjadikan anak-anak Kabupaten Sukabumi menjadi anak-anak generasi emas nanti. Lalu terakhir ada Wawan Gunawan Saputra sebagai sekretaris DPRD.